Halo semuanya, perkenalkan nama saya Junestin, saya adalah mahasiswa jurusan akuntansi dari Universitas Internasional Batam. Sekarang saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai modul pengantar akuntansi untuk kelas 10 SMK dengan topik pembahasan yang ketiga yaitu akun, aturan debit kredit, dan jurnal. Kita masuk ke pengertian akun. Akun adalah suatu sarana untuk melakukan pencatatan transaksi. Secara umum, akun dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama yaitu akun real atau akun permanen, adalah akun-akun yang akan digunakan pada laporan neraca. Nah, akun tersebut meliputi akun aset, liabilitas, dan ekuitas. Yang kedua adalah akun nominal atau akun temporal, yaitu akun-akun yang digunakan pada laporan laba rugi. Akun temporal di sini meliputi akun pendapatan dan akun beban. Ketika mencatat sebuah akun, perlu kita perhatikan bagaimana prinsip pencatatan debit dan kreditnya untuk setiap akun. Nah, debit ini selalu berada di sisi kiri, dan kredit itu selalu berada di sisi kanan. Aturan tersebut dapat kita ilustrasikan pada gambar ini, yaitu untuk akun aset, apabila terjadi penambahan total aset, maka akan dicatat di sisi debit. Sedangkan terjadi pengurangan total aset, maka dicatat di sisi kredit. Nah, pada kondisi normal, jumlah debit pada akun aset lebih besar daripada jumlah kredit, sehingga saldo normal yang terletak adalah di sisi debit. Untuk akun liabilitas, apabila terjadi penambahan total liabilitas, maka dicatat di sisi kredit. Sedangkan terjadi pengurangan total liabilitas, maka dicatat di sisi debit. Pada kondisi normal, jumlah kredit pada akun liabilitas lebih besar daripada jumlah debit, sehingga memiliki saldo normal yang terletak di sisi kredit. Yang ketiga, untuk akun ekuitas, apabila terjadi penambahan total ekuitas, maka dicatat di sisi kredit, sedangkan terjadi pengurangan total ekuitas, maka dicatat di sisi debit. Pada kondisi normal, jumlah kredit lebih besar daripada jumlah debit, sehingga memiliki saldo normal yang terletak di sisi kredit. Untuk akun pendapatan, apabila terjadi penambahan total pendapatan, maka dicatat di sisi kredit. Sedangkan apabila terjadi pengurangan total pendapatan, maka dicatat di sisi debit. Pada kondisi normal, jumlah kredit lebih besar daripada jumlah debit, sehingga memiliki saldo normal yang terletak di sisi kredit. Yang terakhir yaitu beban. Apabila terjadi penambahan total beban, maka dicatat di sisi debit, dan apabila terjadi pengurangan total beban, maka dicatat di sisi kredit. Pada kondisi normal, jumlah debit lebih besar daripada jumlah kredit, sehingga memiliki saldo normal yang terletak di sisi debit. Jadi ini adalah aturan-aturannya, dan harus dihafal supaya bisa untuk mengerjakan transaksi atau penjurnalannya. Pengertian jurnal. Jurnal adalah kegiatan mencatat transaksi sesuai dengan urutan peristiwanya. Nah, kegiatan mencatat transaksi ini disebut sebagai menjurnal. Jurnal menjadi salah satu tahapan yang cukup penting karena apabila terjadi kesalahan dalam penyusunan jurnal, maka ini akan berdampak pada tahapan berikutnya sampai ke laporan keuangan dapat berakibat salah saji. Bentuk jurnal, ini adalah bentuk jurnalnya. Di sini ada tanggal, diisi dengan tanggal terjadinya transaksi. Di sini keterangan diisi dengan ayat debit, kemudian diikuti ayat kredit. Referensi diisi dengan nomor daftar akun, debit diisi dengan nominal yang akan didebit, dan kredit akan dicatat nominal yang akan dikredit. Pencatatan jurnal. Di sini ada contoh PT Jurnal Natura Cipta yang membuka jasa konsultasi. Jadi ini adalah transaksi selama 1 Desember sampai 31 Desember dengan Tuan Yusuf sebagai pemilik perusahaannya. Akan kita bahas satu persatu. Yang pertama, Tuan Yusuf menyetorkan modalnya kepada perusahaan meliputi kas sebesar 25.300.000, peralatan untuk kantor senilai 24 juta, perlengkapan kantor senilai 2.700.000. Pada transaksi ini, aset perusahaan berupa kas, perlengkapan, dan peralatan akan bertambah sehingga akan dicatat di sisi debit, yaitu kas 25.300.000 bertambah di kredit, perlengkapan dicatat di sisi debit 2.700.000, sama juga peralatan kantor 24 juta. Selain aset perusahaan ini,
modal atau ekuitas perusahaan juga akan bertambah seiring dengan aset, sehingga modal perusahaan atau modal Tuan Yusuf dicatat di sisi kredit sebesar 52 juta yang merupakan jumlah dari sisi debit di sini, sehingga debit dan kredit memiliki jumlah yang sama yaitu 52 juta dan 52 juta. Yang kedua, perusahaan melunasi sewa gedung selama 6 bulan sebesar 18 juta. Di sini perusahaan melakukan pembayaran sewa gedung selama 6 bulan. Transaksi ini akan menyebabkan aset perusahaan berupa sewa gedung dibayar di muka akan bertambah, yaitu sewa dibayar di muka sebesar 18 juta. Kemudian karena pembayaran ini secara tunai sehingga kas perusahaan berkurang sebesar sama 18 juta dicatat di sisi kredit. Keterangannya yaitu membayar sewa gedung di muka secara tunai. Yang ketiga, pembelian peralatan dari toko makmur secara kredit senilai 3 juta. Di sini perusahaan membeli peralatan, sehingga peralatan perusahaan atau peralatan kantor bertambah di debit sebesar 3 juta. Karena pembelian ini secara kredit, maka kewajiban perusahaan berupa utang usaha juga akan bertambah. Utang usaha atau kewajiban bertambah itu dicatat di sisi kredit, sehingga utang usaha tercatat 3 juta di sisi kredit dengan keterangan pembelian peralatan kantor secara kredit. Yang keempat yaitu penerimaan pendapatan di muka dari pelanggan senilai 9 juta. Di sini perusahaan menerima sejumlah pendapatan dari pelanggan senilai 9 juta. Nah, transaksi ini akan menyebabkan aset perusahaan berupa kas bertambah, yaitu 9 juta, dan juga kewajiban perusahaan bertambah, karena perusahaan menerima pendapatan duluan sebelum adanya jasa yang diberikan, sehingga dicatat di sisi kredit. Jadi yang pertama pastinya adalah kas bertambah sebesar 9 juta. Yang kedua adalah kewajiban perusahaan berupa pendapatan di muka dicatat di sisi kredit, karena bertambah jadi 9 juta. Transaksi yang kelima yaitu perusahaan melakukan pembayaran asuransi kecelakaan senilai 2.500.000. Karena perusahaan membayar asuransi, sehingga aset perusahaan berupa asuransi dibayar di muka bertambah, yaitu sebesar 2.500.000 dicatat di sisi debit. Kemudian perusahaan membayar asuransi secara tunai atau secara kas, sehingga kas perusahaan berkurang sebesar 2.500.000 dengan keterangan pembayaran tunai untuk premi asuransi kecelakaan. Yang keenam yaitu perusahaan melakukan pelunasan tagihan dari Batam Pos sebesar 2 juta. Di sini perusahaan ada melakukan iklan dengan Batam Pos, sehingga perusahaan harus membayar beban iklan dari Batam Pos dicatat di sisi debit sebesar 200.000. Karena pelunasan ini menggunakan kas, sehingga kas perusahaan sebesar 200.000 dicatat di sisi kredit dengan keterangan pembayaran iklan secara tunai. Yang ketujuh, melakukan pelunasan utang kepada toko makmur akibat pembelian kredit. Pada transaksi sebelumnya, perusahaan ada melakukan pembelian dengan toko makmur secara kredit. Nah, sekarang perusahaan melakukan pelunasan utang, sehingga kewajiban perusahaan berupa utang usaha akan berkurang sebesar 1.500.000 dicatat di sisi debit, dan karena pelunasan utang ini dengan pembayaran kas, sehingga kas perusahaan berkurang sebesar 1.500.000 dicatat di sisi kredit dengan keterangan yaitu pembayaran utang kepada toko makmur. Yang kedelapan, pendapatan jasa konsultan secara kredit selama 1 sampai 10 Desember sebesar 4.500.000. Di sini, aset perusahaan berupa piutang usaha akan bertambah karena adanya pelanggan yang melakukan penundaan pembayaran, yaitu pembayaran secara kredit, sehingga piutang usaha bertambah dicatat di sisi debit sebesar 4.500.000. Dan perusahaan menerima pendapatan yang dicatat di sisi kredit sebesar 4.500.000 dengan keterangan yaitu penyediaan jasa dengan penundaan pembayaran. Transaksi ke-9, pembayaran upah karyawan untuk setengah bulan senilai 1.700.000. Di sini perusahaan harus mengeluarkan sejumlah gaji untuk perusahaan, sehingga beban perusahaan itu bertambah sebesar 1.700.000 dicatat di sisi debit, dan perusahaan mengeluarkan kas untuk membayar upah
sebesar 1.700.000 dicatat di sisi kredit dengan keterangan yaitu pembayaran gaji karyawan setengah bulan secara tunai. Yang ke-10, penerimaan kas atas pendapatan jasa terutang untuk tanggal 1 sampai 10 Desember. Transaksi sebelumnya, yaitu yang periode 1 sampai 10 Desember, di sini terdapat penundaan pembayaran oleh pelanggan. Nah, pada transaksi ke-10 ini, pelanggan tersebut membayar utangnya, sehingga piutang usahanya nanti akan berkurang, dan kas perusahaan akan bertambah karena di sini dicatat penerimaan kas. Sehingga kas perusahaan bertambah sejumlah 4.500.000 dan piutang usaha berkurang sebesar 4.500.000. Dengan keterangan yaitu penerimaan pembayaran fee dari klien. Transaksi yang ke-11 yaitu melakukan pencatatan pendapatan jasa konsultan secara kredit selama 14 sampai 18 Desember senilai 7.400.000. Ini sama seperti tadi adanya penundaan pembayaran dari klien sehingga akan dicatat piutang usaha bertambah di debit sebesar 7.400.000 dan pendapatan perusahaan bertambah dicatat di kredit sebesar 7.400.000 dengan keterangan yaitu penyediaan jasa dengan penundaan pembayaran. Transaksi ke-12 penerimaan kas atas pendapatan jasa terutang untuk tanggal 14 sampai 18 Desember sebesar 3.800.000. Pada transaksi 11 di sini dilakukan penundaan pembayaran. Di transaksi ke-12 di sini dilakukan pembayaran secara cicil yaitu yang tadinya harusnya pembayarannya sebesar 7.400.000, di sini hanya dicicil sebesar 3.800.000. Sehingga penerimaan kas di sini bertambah menjadi 3.800.000 dan piutang usaha berkurang menjadi 3.800.000 dicatat di sisi kredit dengan keterangan penerimaan pembayaran fee dari klien. Transaksi yang ke-13 di sini, pembelian perlengkapan kantor dari toko multi senilai 1.500.000. Perusahaan membeli perlengkapan kantor sehingga perlengkapan kantor perusahaan bertambah sebesar 1.500.000 dicatat di sisi debit, dan karena pembelian ini secara tunai sehingga kas perusahaan berkurang sebesar 1.500.000. Dengan keterangan yaitu pembelian perlengkapan secara tunai. Yang ke-14, membayar tagihan telepon untuk bulan Desember sebesar 250.000. Di sini akan menyebabkan beban perusahaan yaitu beban tagihan telepon ini bertambah di debit sebesar 250.000. Dan karena pembayaran ini secara tunai, sehingga kas perusahaan juga ikut berkurang sebesar 250.000 dicatat di sisi kredit dengan keterangan pembayaran tagihan telepon secara tunai. Yang ke-15, membayar tagihan listrik untuk bulan Desember sebesar 140.000. Sama seperti beban telepon tadi, di sini adalah namanya beban listrik sebesar 140.000 dicatat di sisi debit, dan pembayarannya menggunakan kas sehingga kas perusahaan berkurang sebesar 140.000 dicatat di sisi kredit. Keterangannya itu pembayaran tagihan listrik secara tunai. Yang ke-16, melakukan pencatatan pendapatan jasa konsultan secara kredit selama 20-31 Desember senilai 4.500.000. Sama seperti pendapatan jasa yang penundaan pembayaran, yaitu piutang usaha karena adanya penundaan pembayaran sebesar 4.500.000 di debit, dan pendapatan jasa perusahaan bertambah sebesar 4.500.000. Di sini keterangannya yaitu penyediaan jasa dengan penundaan pembayaran. Yang terakhir yaitu 17, Tuan Yusuf melakukan penarikan uang dari perusahaan untuk keperluan pribadi senilai 1 juta. Penarikan ini dinamai sebagai transaksi prepay. Nah, transaksi prepay mempunyai saldo normalnya itu ada di sisi debit, sehingga prepay ini akan bertambah sebesar 1 juta. Nah, karena penarikan ini menggunakan kas perusahaan, sehingga kas perusahaan berkurang di kredit sebesar 1 juta. Dengan keterangan penarikan uang untuk kebutuhan pribadi. Ini adalah akhir dari penjelasan saya. Semoga materi ini dapat bermanfaat. Apabila ada kekurangan atau kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.